ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Adik-adik, kita mulai ibadah ya. Kita mempersiapkan 4 hal ini. 1, kita sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi. 2, kita ajak mama, papa, adik-adik, abang untuk beribadah. 3, kita sudah makan sarapan, tidak makan, tidak minum dalam ibadah ini ya. 4, kita mengikuti ibadah dengan tertib sampai selesai ya. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap buat beribadah hari ini? Yes, ya. Sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sehat, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay. Mari kita semua memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri. Ajak papa, mama, abang dan kakaknya. Siap? Siap dong Kak. Music. Yeay. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebat
bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yuk sekali lagi adik-adik. Yeay. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Yeay. Oke adik-adik, jangan lelah buat memuji Tuhan. Yeay, music. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, Kakak Maya jangan lelah. Yuk sekali lagi adik-adik. Yeay. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun
ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Yes, mari kita menari buat Tuhan. Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Mari adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib kejadianmu, sempurna karyamu Yesus. Oh, ku berharga,
Shalom adik-adik. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Engkau sudah memuji Tuhan. Engkau sudah bernyanyi. Engkau sudah memberikan persembahan. Hari ini berikan hatimu untuk kau mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus mau bicara apa kepada kita hari ini? Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang ini kami masih bisa ibadah. Walaupun melalui online. Tapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Berkati kami semua Tuhan. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Supaya kami mengerti firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Kakak Linda mau tanya nih. Siapa di antara kalian yang punya binatang peliharaan di rumahnya? Ada yang punya? Angkat tangan. Ada yang punya? Banyak sekali yang punya binatang peliharaan. Nah pertanyaannya adik-adik. Kalau kalian kan punya binatang peliharaan. Itu siapa sih yang kasih makan? Siapa? Iya, yang kasih makan kita. Kita manusia kasih makan binatang peliharaan kita. Entah itu ikan, entah itu piaraannya burung atau dogi atau apa saja. Pasti kita manusia yang kasih makan itu binatang peliharaan. Tapi kali ini adik-adik akan mau cerita. Satu tokoh yang hebat. Luar biasa. Siapakah dia? Tahu nggak adik-adik? Orang ini yang akan kalian ceritakan. Dia kasih makan sama binatang. Nggak ada kan? Ada di sini teman-teman yang dikasih makan sama binatang? Tidak ada. Tapi kali ini orang ini dikasih makan sama binatang. Pertanyaannya kenapa itu binatang? Kok tahu ya orang ini lapar? Terus apa kesukaannya? Kita simak baik-baik ya. Adik-adik, siapakah tokoh yang Kakak Linda mau ceritakan? Namanya Kakak Linda gak akan kasih tahu. Tapi nanti adik-adik sore biasanya nih adik-adik ada Zoom dengan kakak sekolah minggu. Pertanyaannya beritahu tokoh siapa itu? Ya orang siapa yang kakak ceritakan ini yang dia dikasih makan sama binatang. Oke, begini ceritanya. Di Israel waktu itu posisinya kalau di Indonesia teman-teman, kalau di Indonesia kan presiden. Tapi kalau di Israel bukan presiden tapi raja. Nah, ceritanya zamannya si bapak ini, zamannya tokoh ini dia dia ada di pemerintahan Raja Ahab. Siapakah Raja Ahab itu? Nah, Raja Ahab itu dia seorang yang raja yang hebat, kaya. Dia punya kekuasaan luar biasa. Dan raja ini teman-teman, dia raja ke-8. Dia raja yang begitu terkenal. Tapi kenapa dia bisa terkenal? Gara-gara si bapak tadi yang dikasih makan sama binatang. Bapak yang dikasih makan sama binatang itu dia begitu terkenal. Nah pada zaman dia rajanya, Raja Ahab. Jadi raja ini ikut terkenal gara-gara yang tadi. Kakak Linda nggak akan sebut siapa namanya ya. Karena ini nanti kalian harus tebak. Waktu di Zoom dengan kakak-kakak sekolah minggu kalian harus tebak. Aku tahu namanya ini. Nah orang ini orang biasa. Tapi pada saat dia bersama-sama di pemerintahan Raja Ahab ini dia sangat tidak disukai sama Tuhan. Adik-adik, kalau kita berdoa untuk pemerintahan kita berdoa untuk Bapak Presiden karena Bapak Presiden itu dicintai sama Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden kami. Dan seluruh pemerintahan kita doakan. Tapi adik-adik, Alkitab jelas mengatakan bahwa raja ini dibenci sama Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan benci ya? Kenapa? Adik-adik dengar baik-baik. Raja ini dia punya istri namanya Isabel. Isabel itu adalah dia raja putri Sidon. Jadi ini ada raja ketemu dengan anak raja namanya Isabel. Jadi dua orang ini dua-duanya menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka dan Tuhan marah. Apa yang menyebabkan Tuhan marah kepada dua orang ini? Padahal dia pemimpin bangsa Israel.
raja yang ke-8. Tapi Tuhan di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sakit hati dengan dua orang ini. Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka menyakitkan. Apa yang membuat Tuhan Yesus sakit? Adik-adik, sekali waktu raja ini dia bikin satu patung Baal. Dia bikin besar patung Baalnya, adik-adik bisa lihat. Patung Baalnya sangat besar. Dan patung ini bangsa Israel mempercayai patung ini adalah patung patung pemberi hujan. Jadi kalau karena di sana kekeringan atau dia memberikan dewa untuk hujan. Dan satu lagi, dewa Baal ini terkenal untuk membangkitkan orang mati. Wah, dia sombong sekali. Dia bilang, aku bisa memberikan hujan kepada negeri ini. Dan aku juga bisa memberikan kehidupan kepada orang yang mati. Lihat adik-adik gambarnya. Ada anak kecil yang diberikan, mungkin dia sudah mati. Dia kata dibangkitkan. Dan di negeri itu, wah suasananya mungkin enak. Karena dia punya, kalau panas ya dikasih hujan. Hujan itu saat itu adik-adik sangat dibutuhkan di sana. Nah, itu rajanya. Dan istrinya Isabel itu, dia pun gak mau kalah. Dia bilang ke Raja Ahabnya, suamiku kasih aku dewa dong. Dia minta dewa juga. Dan apa yang dikasih? Dia dikasih, raja itu ngasih, dikasih Dewi Aseras. Adik-adik bayangkan. Lalu Dewi itu disembah sama semua wanita-wanita yang ada di Israel. Disembah. Katanya apa? Oh, Dewi ini adalah Dewi kemakmuran. Jadi kalau lagi kesusahan masa paceklik nih. Teman-teman, hari ini Indonesia lagi kesusahan ya. Yuk kita lihat. Apa perbedaan waktu di Israel. Dia punya patung. Namanya patung Asyera. Itu dia bilang untuk kemakmuran. Jadi artinya bangsa itu saat itu zaman pemerintahan Ahab dan Isabel, negeri itu harusnya negeri yang makmur, kelimpahan dan segala macam. Dua raja itu dia punya patung Baal dan patung Asyera. Adik-adik, Kakak Linda mau cerita yang tokoh tadi, yang dikasih makan sama binatang. Apa yang dia lakukan? Sekali waktu dia ketemu sama pas lagi raja pergi, wah naik kereta kencananya dengan ratu. Mungkin jalan jauh. Dia ngeliatin bangsanya. Sekali waktu dia ketemu dengan tokoh yang tadi, bapak tadi, dia ketemu. Lalu orang ini bilang, lihat ya, kereta kencananya bagus sekali ya adik-adik. Bagus sekali. Dia langsung ngomong gini. Dia ingat ya tadi ada dewa hujan dan dewa kemakmuran. Dan dikatakan yang mati bisa dibangkitkan. Lihat, 3 hal itu yang bisa dilakukan sama dewa yang dipercaya oleh Raja Ahab dan Isabel. Tapi bapak ini yang tadi dia bilang begini, tidak akan turun hujan kecuali aku mengatakannya. Hebat sekali. Adik-adik, dia ngomong ke raja, dia tidak takut. Dia bilang gini, tidak akan turun hujan kecuali aku mengatakannya. Adik-adik, bapak ini dia bicara luar biasa. Kenapa bapak ini bisa bicara luar biasa? Apa rahasianya? Apa rahasianya bapak ini dia bisa mengatakan itu? Dan kenyataannya bagaimana? Dia bilang, coba perhatikan. Tidak akan ada hujan di Israel kecuali aku mengatakannya. Adik-adik, beranikah engkau mengatakan itu? Hari ini Indonesia ada banyak pandemi. Ya, ada banyak orang kesusahan. Ada banyak orang sakit, ada banyak orang berduka. Beranikah mulutmu mengatakan tidak akan ada lagi kematian kecuali aku mengatakannya? Berani? Adik-adik, kata-katamu berkuasa sama dengan bapak ini. Bapak ini Alkitab mengatakan bahwa dia sama seperti kita. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Yang membedakan dia, bapak itu dengan kita adalah apa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main. Dia kalau salah ngomong dengan raja, mati. Tapi dia tahu apa yang dia katakan itu pasti terjadi.
Karena apa? Dia percaya bukan kepada dua patung itu. Dia percaya kepada Allah semesta alam. Yesus Kristus namanya. Amin adik-adik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Kakak Linda percaya kepada Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia berkuasa untuk kemakmuran seluruh dunia termasuk Indonesia. Amin. Amin. Alkitab katakan, Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak yang tadi, dia punya kuasa. Di perkataannya didengar sama Tuhan. Dia berani katakan tidak akan ada turun hujan kecuali aku mengatakannya. Mantap. Adik-adik, katakan perkataanmu kepada Tuhan. Engkau tidak usah ragu, tidak usah takut. Engkau hanya mengatakan Tuhan yang engkau percaya, dia yang mengerjakannya lebih besar dari apa yang dapat kau pikirkan dan doakan. Amin. Kakak Linda senang sekali. Kakak Linda senang sekali. Sekali waktu adik-adik, ini Kakak Linda ceritakan tentang doa. Kakak Linda pergi ke Sumba. Nah di Sumba, jadi kita bertiga, satu orang laki-laki bawa motor karena penumpangnya satu Kakak Linda dan satu teman Kakak Linda. Jadi teman Kakak Linda duluan pergi. Lalu Kakak Linda jalan dulu. Waktu Kakak Linda jalan dulu, karena Kakak Linda bawaannya banyak, ada 2 tas besar, dan di sana di Sumba itu panas sekali. Jadi Kakak Linda tasnya Kakak Linda masukin ke sini, satu lagi masukin ke sini biar berat. Lalu Kakak Linda pakai jaket yang ada topinya, jadi tangan Kakak Linda begini nih. Nih adik-adik, waktu Kakak Linda jalan begini terus jalan. Wah, siang bolong, hampir jam 11:30, jam 11 lewat ya, 11:30 ya. Panas sekali Kakak Linda jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kakak Linda mendengar dari jauh bunyinya gini. Suara apa adik-adik kira-kira? Serigala, betul. Tapi karena jauh Kakak Linda nggak lihat, tenang aja. Lama-lama tambah kenceng. Balas. Itu Kakak Linda takut sekali saat itu. Adik-adik, kira-kira apa? Dan tiba-tiba anjing itu ada, Kakak Linda lupa ya, ada 6 apa ada 5 apa ada 7 lupa ya. Itu anjing dari jauh jalan dan menyerang. Wah, begini anjingnya. Wah, itu anjingnya adik-adik ngiler. Kakak langsung ingat, aduh ini kalau anjingnya rabies, aduh. Terus yang lebih hebatnya lagi, tangan Kakak Linda kan begini, ada tas di sini, ada tas. Karena kan nggak tahu mau ada anjing kan. Takut Kakak Linda. Anjingnya mendekat. Tap. Udah kira-kira jaraknya semeter adik-adik. Jarak semeter, Kakak Linda udah nggak bisa mundur. Karena di sini udah ada sawah, ada air, ada apa, jadi nggak bisa. Kakak hanya berpikir gini, ya udah kalau diterkam, ya setidaknya muka kakak dulu dimakan. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Doa itu berkuasa. Waktu Kakak Linda tidak tahu lagi apa yang mau katakan, Kakak Linda hanya bilang begini, darah Yesus, tolong aku. Enggak pakai lipat tangan, enggak pakai tutup mata, enggak pakai Tuhan Yesus yang baik, enggak pakai. Saat itu kata-kata Kakak Linda berkuasa luar biasa. Waktu dengan ketakutan amat sangat anjingnya melingkar begini, Kakak Linda bilang begini, darah Yesus, tolong aku. Adik-adik, apa yang terjadi? Itu anjingnya satu persatu balik badan. Tap. Anjingnya pergi. Dia pergi meninggalkan Kakak Linda. Kakak Linda selamat. Kakak Linda bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Memang engkau Allahku yang luar biasa. Dia mendengar di saat kakak detik itu butuh bantuan. Dia dengar. Tidak usah pakai lama. Amin adik-adik. Dia tahu kapan harus menjawab doamu. Kalau engkau belum menjawab doanya, terus berdoa adik-adik. Ada waktu yang tepat untuk engkau dijawab doanya. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa. Pas Kakak Linda, Tuhan Yesus terima kasih, akhirnya aku selamat. Terima kasih, Kakak Linda jalan lagi. Tiba-tiba adik-adik 10 menit kemudian, 10 menit Kakak dengar lagi suara yang itu.
Kakak Linda bilang, Tuhan Yesus tolong di mana itu? Rupanya adik-adik itu anjing dari depan Kakak Linda banyak, mungkin ada lebih banyak dari yang pertama. Itu anjingnya dari hutan lompat, lalu lari ke tengah. Lalu anjingnya begini, ada jarak sekitar 100 meter. Adik-adik Kakak Linda lupa tadi tasnya masih di sini, pasti pakai jaket, tangannya masih begini. Bayangkan adik-adik, iblis bisa ngomong begini ya, kali ini lu mati loh, nggak bisa doa lu dijawab. Itu ada suara seperti itu, tapi tidak. Yesusmu yang kau percaya, Yesus yang Kakak Linda percaya, dia selalu tepat waktu. Kakak Linda akhirnya waktu berjalan, lihat anjingnya lari, Kakak Linda nggak tahu mau ke kiri kah? Kalau ke kiri takut ketabrak sama anjing itu, nggak ada mobil, nggak ada orang. Mau ke kanan juga takut. Jadi akhirnya Kakak Linda cuma berdoa. Apa yang Kakak Linda doakan? Kakak Linda hanya bilang begini, udah nggak bisa lagi mikir. Korabaka shekarata pakai, sherabakar. Kakak Linda berbahasa roh. Itu anjing semakin mendekat dan dia seperti mau nomprok Kakak Linda, tapi larinya ke sini. Bak. Tidak satu pun anjing yang menyentuh Kakak Linda. Karena apa? Kuasa doa. Adik-adik, hari ini firman-Nya tentang doa orang benar sangat besar kuasanya. Asal engkau yakin saja. Bapak yang Kakak Linda ceritakan tadi yang belum disebut namanya, dia manusia biasa. Alkitab mengatakan sama seperti kita. Yang membedakan kita dan dia apa? Mungkin dia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab mengatakan Bapak ini sungguh-sungguh berdoa. Dan Alkitab mengatakan selama dia berdoa, dia katakan 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Dan benar-benar tidak turun hujan. Waktu dia ngomong begitu, tidak akan turun hujan. Padahal dewanya dewa apa tadi? Dewa kemakmuran. Lalu dewi apa? Dewa Baal yang bisa menurunkan hujan. Dia bilang bisa menurunkan hujan itu dewa. Tapi bayangin itu dewa loh. Dewa yang dipercaya oleh bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Waktu Bapak ini tadi sudah ngomong begitu, Tuhan bicara sama dia. Perhatikan, Tuhan bicara sama Bapak yang tadi. Yang tadi yang dikasih makan sama binatang tadi. Tapi Tuhan bicara sama dia. Adik-adik luar biasa. Apa Tuhan katakan? Dia katakan, hey, kamu pergi ke sana. Ke sungai. Pinggir sungai. Kamu bersembunyi di sana 3,5 tahun lamanya. Persis seperti yang dia katakan. Adik-adik apa yang terjadi? Waktu Bapak ini pergi, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan bilang. Dia pergi ke pantai sungai Kerit. Lalu dia di situ duduk-duduk. Dia minum air, kata Tuhan bilang, kamu minum pakai air sungai itu ya, karena di sana bersih airnya. Minumnya dari itu. Dia kan mikir, 3,5 tahun aku sembunyi di situ, makan apa? Nah inilah adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan katakan, jangan takut. Nanti engkau kusuruh. Ada burung gagak kasih makan roti. Ada burung gagak kasih makan daging. Adik-adik, burung gagak itu dia binatang buas yang memakan daging. Emang bisa tuh burung mikir, ini dagingnya ini, kasih. Binatang tunduk kepada Yesus. Amin. Itulah Tuhan yang benar. Kalau yang tadi, yang dewa Baal sama dewi yang tadi itu, yang dewi kemakmuran, buktinya Bapak ini bilang tidak akan turun hujan 3,5 tahun kecuali aku ngomong. Dan benar-benar di Alkitab diceritakan bahwa kehidupan di Israel saat itu kekeringan, kesusahan, makanya raja marah sekali, suruh cari Bapak itu. Karena apa? Akan dibunuh. Tuhan tidak pernah berdusta. Bapak ini selamat sampai 3,5 tahun dia keluar dan dia bertemu dengan Raja Ahab. Dia katakan akan turun hujan hari ini juga. Cepat engkau pulang karena hujan, dan hujan datang hari itu juga. Adik-adik, engkau adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena engkau punya Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah berdusta. Teruslah berdoa. Kalau Kakak Linda memang saat itu harus benar-benar ditolong. Karena kalau Tuhan telat menolong, mati Kakak Linda dimakan anjing. Tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Luar biasa adik-adik. Amin. Nanti supaya kalian tahu siapa Bapak itu, baca di 1 Raja-Raja 16 dan 17. Engkau akan tahu Bapak siapa itu. Dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Kakak Linda manusia biasa sama seperti Bapak yang tadi. Dan Kakak Linda sungguh-sungguh berdoa. Amin. Engkau pun manusia biasa. Engkau bisa berdoa untuk keluargamu,
untuk saudaramu yang sakit, untuk bangsa kami, untuk bangsa kita, supaya engkau bisa sekolah cepat. Mungkin engkau bosan, sudah hampir setahun. Ya, adik-adik sama-sama berdoa kepada Tuhan. Sebelum tahun ini berakhir, tahun depan 2021, semua bangsa Indonesia sudah lepas, bebas dari pandemi ini. Amin. Yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sebelum berdoa, kalau ada yang pertama sekali mengikuti ibadah ini, engkau tidak tahu bahwa doamu didengar Tuhan atau tidak. Kalau engkau anaknya, engkau akan didengar oleh Tuhan. Pertanyaannya, yakinkah engkau bahwa engkau anak Tuhan? Yakinkah engkau bahwa di hatimu ada Yesus? Di hati Kakak Linda ada Yesus. Ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah, ketika sukacita, ketika sedih, ketika apapun, Yesus itu tetap di hati Kakak Linda. Kakak Linda mau tanya sama kalian adik-adik, yang baru kali pertama, maukah engkau di hatimu ada Yesus? Kalau mau, tundukkan kepala. Ikuti doa Kakak Linda, supaya doamu berkuasa. Karena ada Yesus dalam hatimu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa untuk yang belum ada Yesus dalam hatinya, yang belum yakin. Yuk ikuti doa Kakak Linda. Tuhan Yesus, aku tidak tahu di hatiku ada Tuhan Yesus atau tidak. Hari ini aku minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini Engkau ada di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, karena engkau minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, saat ini juga Yesus ada dalam hatimu. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita tutup ibadah ini. Semuanya adik-adik angkat tangan, kita akan selesai. Kita akan terima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Firman yang hebat, yang luar biasa, karena yang melakukan kuasa itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang pemilik surga, pemilik bumi, dan pemilik alam semesta. Itu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lakukan. Kalau engkau katakan doa kami sangat berkuasa, doa orang benar. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu kami tahu doa kami berkuasa. Kami akan terus berdoa untuk bangsa kami, untuk sekolah kami, untuk pemerintahan kami, untuk keluarga kami, untuk semua yang ada di hadapan kami. Kami akan berdoa Tuhan, sampai Engkau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri semuanya. Adik-adik angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau, menjaga engkau dari segala yang jahat. Diberkatilah engkau yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya adik-adik, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih adik-adik, dihafalin ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini dengan Kakak Reta. Hai Kakak Reta. Hai juga adik-adik. Nah, dengan Kakak Vera juga ya. Nah, Kakak Reta, kamu bajunya cantik, Kakak Vera juga cantik loh. Nah, Kakak Vera mau tanya sama Kakak Reta. Kakak Reta pernah nggak berdoa kemudian doanya tidak dijawab Tuhan? Pernah sih. Kakak Reta berhenti berdoa atau
berdoa terus. Ya harus berdoa terus. Ih. Kita jangan bosan-bosan berdoa adik-adik. Ih, luar biasa Kakak Reta ini. Nah, sekarang kita mau kasih tahu sesuatu yang luar biasa tentang doa. Apa itu kakak? Nah, kita sebelum melakukan sesuatu Kakak Reta, kita ada bahan-bahannya. Teman-teman siapin kertas ya. Kertas apa saja. Kemudian lilinnya ini bisa yang sudah bekas. Yang kecil saja, jangan yang besar-besar. Kemudian kita siapkan nampan ya. Nampannya yang plastik. Nah, kemudian ada gelas. Nah, kalau bisa gelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian ada isi mangkok, isi air ya. Seperti ini. Oke. Nah, Kakak Reta, Iya, tolong Kak. Kakak Reta coba lipat kertasnya. Nah, dibagi 2. Iya. Kemudian Kakak Reta, ini kita basahin ya kertasnya. Oh iya kakak. Oke, sudah kita basahin. Pastikan basah semuanya Kakak Reta. Kemudian kita tempel di tengah-tengah Kakak Reta. Biar apa itu Nah, kakak? nanti Kakak Reta biar bisa tahu maksudnya apa ya. Nah, sudah basah semua, pastikan basah ya Kakak Reta ya. Kalau misalnya kurang basah, boleh Kakak Reta. Nah, pastikan basah semuanya. Nah, sudah itu Kakak Reta taruh di sini. Kalau sudah Kakak Reta taruh di sini, kemudian kita mau tempelkan lilin. Lilin. Yes. Nah, kemudian sebelum kita tempelkan lilin, kita mau hidupkan lagi lilinnya ya. Oke, sekarang Kakak Reta kita akan nyalakan lilinnya ya. Iya kakak. Oke, sudah kita nyalakan lilinnya. Kemudian nanti adik-adik kasih tahu harus didampingi sama mama papanya ya. Iya. Nah, untuk yang kelas kecil. Kemudian Kakak Reta lihat Kakak Vera dulu. Nah, nih kita tutup dulu. Nah, sewaktu kita tutup kita tekan. Wow. Nah, sekarang Kakak Reta pasti punya permohonan doa sama Tuhan kan? Iya. Oke, sekarang Kakak Reta letakkan gelasnya di sini kiri kanan. Nah, ini doa-doa Kakak Reta. Kakak Reta biasanya doa apa saja minta sama Tuhan? Doa apa? Diberikan kesehatan bagi orang tua. Wow. Apalagi Kakak Reta doanya? Adik-adik diberikan kesehatan. Wow. Kakak Reta doain adik-adik juga loh. Iya. Nah, apalagi Kakak Reta doakan selalu di rumah? Teman-teman diberikan kesehatan juga. Wow, luar biasa. Apalagi doa Kakak Reta lagi? Yang pakai miskin diberikan kesejahteraan. Amin. Ada lagi tuh Kakak Reta isi lagi doa. Banyak doa loh. Tuhan minta kita selalu tiap hari berdoa. Apa saja kalau bisa sampai Yang kelasnya tidak penuh. Bisa di pinggir jalan diberikan kesehatan. Amin. Doain papa mamanya nggak Kakak Reta? Iya, Ayo doakan. Coba Doain ini doa-doa papa, kita. mama juga sehat-sehat. Kakak Reta doain kakak adik nggak? Doain adik-adik juga. Wow. Menjadi bahagia. Amin. Sini Kakak Reta. Coba doain Kakak Vera dong Kakak Reta. Vera, Amin. Terima bahagia kasih. selalu. Amin. Nah, sekarang dari semua doa yang Kakak Reta naikkan kepada Tuhan, mungkinkah Tuhan dengar atau bisa nggak terangkat doa kita ke surga? Bisa nggak? Bisa. Diangkat sama Tuhan. Benar? Iya bisa. Bisa? Kakak Reta yakin? Ya. Wow, luar biasa teman-teman. Kakak Reta yang selalu berdoa, rajin berdoa, dia yakin semua doanya Tuhan angkat dan Tuhan akan dengar. Oke, kita coba ya Kakak Reta ya. Iya. 1, itu Kakak Reta. 1, 2, 3. Wow, semua terangkat teman-teman. Wow, jadi teman-teman kita nggak usah takut. Kita nggak usah stop berdoa. Walaupun kita doanya tidak dijawab. Tuhan akan jawab dan Tuhan akan dengar. Dan Tuhan juga akan berikan waktunya mungkin bukan hari ini ya Kakak Reta ya. Ya, mungkin besok atau 2 minggu lagi atau tahun depan. Wow, tapi Kakak Reta tidak mau ya putus asa berdoa ya. Iya. Coba Kakak Reta angkat coba. Bisa nggak? Nah, wow. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, doa kita apapun itu Tuhan dengar. Bahkan sampai banyak pun doa kita Tuhan akan dengar dan Tuhan dengar di surga dan Tuhan akan jawab. Tapi harus apa Kakak Reta? Harus semangat. Semangat dan percaya dan sabar adik-adik ya. Oke, sekarang Kakak Reta coba beritahu sama teman-teman bagaimana kalau kita berdoa. Kita
kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan akan menjagai kami, Amin. melindungi kami di setiap hari-hari kami. Kami percaya doa kami akan dijawab. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Reta. Hari ini Kakak Reta seperti Kakak Reta yang luar biasa, sama seperti Kakak Vera. Selalu bertekun dalam doa, selalu percaya Tuhan jawab doa kita semuanya. Ya? Oke Kakak Reta. Oke. Nah sekarang kita sudah selesai untuk kasih tahu adik-adik bahwa jangan kamu tidak berhenti berdoa ya, jangan berhenti berdoa, tapi selalu berdoa tiap hari sampai Tuhan jawab. Karena tadi doa kita akan dianggap dan dijawab sama oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Kakak Reta sudah bersama-sama Terima kasih kita. juga, Kakak Vera. Ya, oke, kita bilang sama teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.